Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menarik ketika berbicara ilmu. Tentu saja bagi mereka yang gemar menambah ilmu pengetahuan. Tetapi sungguh disayangkan di era yang kesejagatan di mana generasi Android ya sudah nyaris selalu di tangan. Artinya bahwa sangat jarang sekali, apalagi di perkotaan, orang-orang yang tidak memegang gawe Android. Sangat jarang. Varian yang lainnya sangat banyak ya. Mengapa kita sayangkan? Karena informasi yang begitu meluber, begitu sangat amat banyak, berkelimpah mewahan informasi. Mulai dari ragam kitab-kitab suci, kemudian kitab hadis, buku-buku nyaris buku apapun informasinya bisa kita dapatkan dari googling atau dari internet. Mengapa kami sayangkan? Karena tidak sedikit orang-orang yang diberikan panggung oleh jamaah atau oleh saudaranya, bahkan membuka panggung untuk dirinya sendiri, banyak yang tidak memahami apa yang disampaikannya. Apalagi jika kita berbicara jamaahnya. Mohon maaf ya, tidak semua tentu saja ya, tetapi setidaknya hasil wawancara yang kami lakukan. Karena kami sedang riset tentang moral dari demokrasi menuju hikmatokrasi. Maka ketika kami bertanya tentang moral yang ada di dalam partai politik, maka ada yang menjawab dengan tegas, kami tidak pernah tertarik pada organisasi-organisasi itu. Kami tidak tertarik pada partai politik. Kemudian ini dari kelompok jamaah ya, satu majelis gitu ya, satu umat. Bukan saja Islam ya, jamaat gitu ya. Karena juga ada yang non-Islam. Kemudian yang Islam jadi tergolong mubalik sering mengatakan bahwasanya secara politik kita terpinggirkan dan seterusnya. Tetapi untuk pemahaman dasar saja masih belum diketahui, apalagi dipahami, jadi belum diketahui. Idealnya para mubalik itu jika memilih tema kajian, maka tema kajian itu jangan mengikuti gelombang aktual yang ada di tengah masyarakat. Jika memang kita tidak memiliki keilmuan di sana, tetap saja berpegang teguh pada keahlian. Jadi kalau latar pendidikannya itu memang pesantren dan tidak pernah belajar ilmu politik, ya tidak perlu merambah ilmu politik. Karena nanti
menjadi kacau gitu ya. Kecuali meskipun dari pesantren, ya, tanpa pendidikan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Ilmu Politik, tidak mengapa. Jika seperti sang legendaris ya, otodidak ya, Kiai Haji Agus Salim. Ya. Kemudian di era-era kemerdekaan, Bapak kita, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Wakil Presiden, Adam Malik. Bahkan beliau itu hanya kelas 2 SR itu. Tetapi pemahaman tentang keilmuannya sungguh tidak ada yang diragukan. Kami hanya menyebut 2 saja. Banyak sekali. Nah, kalau satu kita sebut boleh ya. Insinyur, arsitek, ya. Anggota Muhammadiyah yang setia dan berguru langsung kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Presiden pertama sekaligus proklamator bersama Muhammad Hatta, yakni Insinyur Soekarno. Tidak pernah belajar politik itu di bangku perguruan tinggi, tidak pernah. Tetapi kasanah pustakanya, bahasa anak sekarang, referensinya sangat-sangat up to date. Dipelajari Islam, dipelajari ilmu politik, dipelajari ilmu hukum dan seterusnya. Sampai bahkan tentang seni, koleksinya sangat banyak sekali. Dipelajari. Sehingga ketika perguruan tinggi menganugerahkan doktor honoris causa, kalau di dalam bukunya Cindy Adams itu Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, ada 26 gelar doktor. Menurut saya, kalau saja 100 diberikan pada beliau oleh perguruan tinggi swasta dan negeri, ya tidak ada masalah. Mengapa? Karena tingkat baca dan kemampuan serap serta mentransformasikannya sangat bagus. Kumpul dengan anak-anak TK mampu, ya. Sampai dengan kumpul dengan anak-anak yang ada di PBB, ya, anak-anak tua, anak-anak dewasa, ya. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa mampu, ya. Karena itulah, jika Allah bertutur berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajah, gitu. Insyaallah surah Al-Mujadilah 11 itu ya. Diangkat beberapa derajat orang yang beriman, sekaligus di dalam dirinya itu ada ilmu pengetahuan, melebihi dari orang-orang yang lainnya. Kalau hadis dari Imam atau dari Anas bin Malik gitu ya, radhiyallahu anhu, jelas sekali thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi orang yang muslim itu menggapai ilmu itu adalah keniscayaan, kewajiban. Jika para ulama salafus salihin kewajibannya itu dibebankan pada ulama-ulama saja, bahkan kami pernah ditegur oleh salah seorang sesepuh organisasi besar di Kota Malang ini, Mas Indar tidak perlu ikut dakwah, karena yang ahli nahwu ada ini kiai ini, yang ahli sorof kiai ini, ahli mantik kiai ini, ahli falak kiai ini, ahli fikih kiai ini, ahli tauhid kiai ini, ahli. Semua disebutkan itu adalah rumpun-rumpun ilmu keislaman yang dalam tanda petik tertulis dalam kitab kuning. Tapi rumpun keislaman yang juga tertulis di dalam kitab kuning seperti Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, beliau sesepuh ini juga tidak
memahami, bukan tidak memahami, tapi juga tidak pernah membaca. Karena itulah ketika tadi kami di awal memegang gawe begini ya, tujuannya apa? Mari kita gunakan gawe ini untuk menyimak, mendengarkan, kemudian mendatangi majelis. Jadi setelah menyimak, mendengarkan lewat, kalau dulu hanya televisi, lewat televisi, lewat radio yang sudah sangat jarang, kemudian lewat gadget kita atau gawe kita atau handphone kita. Setelah itu apa? Datanglah ke majelis pengajian, majelis taklim. Mengapa diperlukan? Tidak sekedar diperlukan, tapi dibutuhkan. Ya, untuk didialogkan dengan ahlinya. Ya. Jadi tadi di depan yang kami sebutkan dengan ilmu politik tadi, ya termasuk mubalik itu ya, datanglah ke majelis di mana ada pembina atau pengasuh yang memiliki keahlian di dalam ilmu politik. Pernah saya katakan satu kali ya di dalam serial Hikmatologi, kanal Hikmatologi. Kalau di dalam tarekat itu ada mursyidnya, dalam kalangan tasawuf ada mursyidnya. Nah, di kalangan ilmu politik juga ada mursyidnya, kedokteran juga ada mursyidnya. Artinya benar-benar orang yang ahli. Walaupun tidak sama pengertiannya mursyid ilmu politik dengan mursyid tarekat, tidak sama persis, tapi sebagai seorang guru itu harus ada kerelaan menjadi murid. Supaya apa? Supaya paham. Contoh sederhana gitu ya. Ini ada buku legendaris tahun 77 ya. Ketika itu beliau belum merevisinya ya. Timnya belum merevisinya. Masih aslinya dari Profesor Mirim Budiarjo ya. Ini beliau adalah guru besar yang legendaris dari Universitas Indonesia ya. Kalau kita coba membuka di halaman 35 ya, maka kita akan mendapati bahwa ada konsep tentang kekuasaan. Nah, mubalik dai yang ada di pentas masjid, di pengajian, bicara politik. Tetapi kalau kekuasaan saja pengertiannya tidak dipahami, maka nyaris pasti nanti kalau mengkritik ya kasar pada pemerintah. Mengkritik pemerintah itu ya silahkan gitu ya, boleh mengkritik itu. Tapi kalau toh ada yang mengatakan bahwa mengkritik itu pekerjaan kami, kemudian solusi ya Anda sebagai pemerintah sudah dibayar rakyat. Nah ini namanya pokrol bambu. Pokrol bambu itu di zaman Belanda gitu ya. Apa? Jadi artinya bahwa ya yang penting orang itu dibuat gatal-gatal gitu ya. Kalau perlu dipukul, kemudian dioleskan karena bambu itu ada lugutnya ya, ada semacam rambut-rambut kecil begitu yang membuat gatal. Bukan itu ya. Jadi kalau ilmuwan, apalagi diberi gelar profesor, doktor begitu ya, ya kalau mengkritik ya jangan kasar ya. Di samping jangan kasar juga harus ada solusi. Ya, kami memang bukan profesor ya, bukan doktor ya, bukan siapa-siapa. Ya. Tapi kami dari orang kampung ini, kami mengkritik demokrasi. Ya, karena kami memahami dari ilmu politik antara lain dari Profesor Mirim Budiarjo dan guru kami di Universitas Brawijaya Profesor Dr. Andes Solihin Abdul Wahab BA, MA, PhD. Ini sering kami sebut karena memang beliau salah satu yang kami hormati, termasuk Profesor Dr. Andes Haji Ismani HP MA gitu ya. Nah, beliau guru-guru kami. Nah, panjenengan yang mubalik itu mohon maaf ya. Ya datanglah ke guru-guru ilmu politik, banyak sekali di Kota Malang ini. Ini kalau kita bicara Malang, di Jakarta lebih banyak lagi, di Jogja banyak dan seterusnya.
Datanglah, ya maaf kiai-kiai kami yang tercinta. Ya. Datanglah, kalau sungkan ya undang saja, undang makan malam begitu ya. Undangan makan malam dan seterusnya itu kan tradisi-tradisi Rasulullah, sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bukan saja sunnahnya Nabi Isa alaihi salam ya. Setiap gereja itu kan nyaris selalu ada apa itu lukisan jamuan makan begitu ya. Di mana Nabi Isa duduk di tengah, kemudian di samping kiri kanan di depannya itu ada umatnya. Jadi undanglah ya. Kalau memang para mubalik itu sungkan, kiai itu sungkan, apalagi pengasuh pesantren kok datang ke satu tempat di mana bukan ustadz, bukan kiai didatangi, tetapi dia hanya guru ilmu politik, sosiologi politik, ya, komunikasi politik, perbandingan politik, budaya politik, ya datangi. Ya, ya seperti Mbak Najla Shihab lah, semua murid, semua guru. Yang kami tahu itu ada 3 judul yang kami miliki ya. Semua murid, semua guru. Jadi kita itu tidak ada yang guru-guru saja, murid-murid saja, tidak ada. Mengapa? Karena berpegang pada kalimah terpuji Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Satu kata bijak itu berarti dia guruku. Jadi kita mendengar satu kata bijak dari orang lain, berarti itu guru kita. Nah, seburuk apapun manusia, itu guru kita. Karena apa? Kita harus yakin, setidaknya saya yakin, bahwa dari orang yang paling buruk, maka masih ada tersisa kebaikan, walaupun hanya secercah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi, marilah saudara-saudara kami terutama yang diberikan kewenangan untuk menguasai panggung. Yuk kita belajar, tidak saja, mohon maaf ya, hafalan kami sangat rendah untuk sementara ini ya. Tidak saja menghafalkan Al-Quran dan hadis sebanyak-banyaknya, kemudian hanya digandengkan begitu saja disampaikan tanpa penyanggah ilmu dari saudara-saudara yang lainnya. Tidak begitu ya. Ini untuk kedua kalinya ya kami angkat ya. Max Weber ini ya menulis tentang etika Protestan ya, di dalam menyemangati umatnya atau jemaatnya. Nah, etika Protestan diambil dari ajaran Protestan. Nah, mengapa tidak mubalik Islam, etika Islam dalam kewirausahaan, etika Islam dalam berpidato. Karena banyak pidato yang didatangi jamaah, bahkan tidak saja 1000 ya. Kalau 1000, 2000 itu ya hal yang biasa gitu ya. Jika itu pengajian umum maksud kami ya. Bahkan kalau di Universitas Brawijaya Malang begitu, Masjid Raden Patah itu sangat besar. Kapasitasnya kurang lebih antara 7 sampai 8 ribuan begitu ya. Kalau hari Jumat, maka orang yang tampil di situ ya didengarkan oleh ribuan jamaah tersebut. Karena itulah tidak cukup kita hanya menggandeng-gandengkan ayat saja, tetapi menganalisis berdasarkan data itu adalah keniscayaan. Gitu ya. Jadi kembali lagi pada gadget kita, mari kita para mubalik terutama, ya para penceramah terutama, ya, kami sekedar saling mengingatkan bahwa sudah waktunya kita berangkat dari gadget, dari gawe, kemudian kita dialogkan dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas. Ya, dengan cara seperti itu maka insya Allah jamaah kita itu akan tercerahkan. Tidak seperti yang saya katakan tadi. Jadi kelihatannya intelek gitu ya, di organisasi yang intelek. Kemudian setelah kita tanya,
konsep-konsep dasar saja, jangankan jamaahnya, mubaliknya saja tidak tahu. Nah, kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, salah satu contoh, maka kita harus melarikan konsep yang ini tadi yang saya sebutkan. Di sini di halaman 35 ada konsep kekuasaan, ada konstruksi ilmu politik tentang kekuasaan. Nah, pelajarilah. Yang buku-buku seperti ini sekarang sangat murah meriah, apalagi di di toko dunia maya gitu ya. Sangat murah meriah. Jadi jangan mencukupkan dengan hafalan Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu semakin dipelajari, maka akan semakin tampak keistimewaannya. Mohon maaf, ini adalah Kapita Selekta Pemikiran Sederhana. Semoga saudara-saudara kami ketika berbicara politik, ya belajar dari gurunya. Ketika belajar At-Tibun Nabawi, kedokteran ala Nabi, ya belajar dari gurunya, bukan sekedar dari buku, ya, terutama pada hal-hal yang praktis itu. Ya tidak menutup kemungkinan belajar pada praktisi partai, walaupun masih demokrasi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, kesalahan. Saling tegur sapa adalah keniscayaan dengan cara yang dewasa, bijaksana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan